أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 59, namanya surat Al-Hasr, ayat 6. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahi masya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada satupun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu atas kehendaknya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli
wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kami dan juga keluarga besar kami dan seluruh umat Islam untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan istighfar dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa dekat dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan kita dijauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah tobat yang terkait dengan perbuatan pada masa lalu adalah selalu mengembalikan pemikirannya pada saat-saat pertama ia mencapai usia balik, baik dari sisi usianya maupun mimpinya. Karena baliknya perempuan itu dengan penghitungan usia atau masa haid, lalu ia pun merenungkan segala perbuatan yang telah mengisi hari-harinya, setahun demi setahun, sebulan demi sebulan, dan sehari demi sehari. Ia harus mengintrospeksi ketaatan yang pernah ia lakukan, apa yang masih kurang dari ketaatan tersebut, dan ia harus merenungkan perbuatan maksiat yang pernah ia kerjakan, apa yang masih terus-menerus ia lakukan. Dengan demikian, jika ia pernah meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan syarat sahnya sholat, ia harus menyempurnakan apa yang masih belum ia lakukan. Jika ia ragu mengenai jumlah rakaat yang pernah ia lewatkan, ia harus menghitung dari sejak masa baliknya dengan mengabaikan jumlah rakaat yang diyakini pernah ia kerjakan, dan kemudian ia mengerjakannya sisanya. Dalam menentukan hal tersebut, ia harus mengukurnya berdasarkan dugaan yang kuat sambil tetap berpijak pada pencarian dan ijtihad hingga sampai pada kesimpulan. Adapun dalam ibadah puasa, jika ia pernah meninggalkannya pada waktu safar atau bepergian dan sakit, atau seorang perempuan yang berbuka puasa karena haid atau nifas, maka ia harus menghitung jumlah hari yang ia tinggalkan dan kemudian melakukan qadha terhadap puasa tersebut. Adapun dalam zakat, ia harus menghitung jumlah hartanya dan tahun yang ia lewati dari sejak kepemilikan harta tersebut, bukan dari masa balik, karena zakat pun wajib atas harta anak kecil, lalu ia pun mengeluarkan zakat sesuai dengan perhitungannya berdasarkan dugaan yang kuat. Demikian juga dalam ibadah haji, jika ia mampu melaksanakannya pada tahun tertentu
tetapi ia tidak berkehendak untuk menunaikannya. Lalu setelah itu ia mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Meskipun demikian ia tetap wajib menunaikan ibadah haji. Jika ia tidak mampu karena kebangkrutan yang ia alami, ia harus mengusahakan harta tambahan untuk bekal perjalanannya. Jika ia tidak memiliki usaha dan harta, ia harus meminta kepada orang-orang agar memberinya zakat atau sedekah yang dapat membantunya untuk berhaji. Karena apabila ia meninggal dunia sebelum menunaikan haji, ia wafat dalam keadaan maksiat sebab kondisi susah yang terjadi secara tiba-tiba setelah keadaan mampu yang dialami seseorang tidak dapat menggugurkan kewajiban haji darinya. Jadi hal ini merupakan salah satu jalan ketaatan yang harus ia cari dan ketahui. Adapun terkait dengan perbuatan maksiat, ia harus merenungkannya dari sejak masa baliknya, baik yang berhubungan dengan pendengarannya, penglihatannya, lisannya, perutnya, tangannya, kakinya, kemaluannya, dan seluruh anggota tubuhnya. Lalu ia harus melihat kembali hari-hari yang pernah ia lewati dan memisahkan perbuatan maksiat yang ia lakukan pada hari-hari tersebut sehingga ia bisa melihat semuanya, baik dosanya besar maupun kecil. Setelah itu ia harus selalu merenungkannya, apa saja perbuatan dosa yang ia lakukan antara dirinya dan Allah, yang tidak ada kaitannya dengan tindakan mendolimi hamba-hambanya, seperti melihat sesuatu yang diharamkan, duduk di masjid dalam keadaan junub, menyentuh mushaf dengan tanpa bersuci, meyakini bid'ah, meminum khamr, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, dan berbagai perbuatan lainnya. Maka pertobatan dari semua itu adalah dengan cara menyesali dan meratapinya. Di samping itu, ia pun harus mengukur kadar perbuatan yang ia lakukan dari sisi besar kecilnya dan lama pendeknya. Ia harus mengerjakan perbuatan baik untuk setiap perbuatan maksiat yang ia lakukan. Ia harus mengerjakan perbuatan baik itu sesuai dengan kadar perbuatan buruk tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya ia perbuatan baik akan menghapusnya." Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Surat Hud ayat 114. Dengan demikian, dosa dari mendengarkan hal-hal yang buruk akan terhapuskan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dan majlis dzikir. Dosa dari berdiam diri di masjid dalam keadaan junub akan terhapuskan dengan menyibukkan diri dengan ibadah. Dosa dari memegang mushaf dalam keadaan berhadas
atau tidak suci dari najis akan menghapuskan dengan cara memuliakan Al-Quran dan selalu membacanya. Begitupun dosa dari meminum khamr akan terhapuskan dengan cara meminum minuman halal yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengurut perbuatan maksiat secara satu persatu bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi sikap yang dimaksud adalah dengan cara melakukan perbuatan yang berbeda dengan perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Sesungguhnya suatu penyakit itu akan dapat terobati dengan sesuatu yang lain daripadanya. Karenanya kegelapan yang menyelimuti hati seseorang akibat dari kemaksiatan tidak dapat terhapuskan kecuali dengan cahaya yang dihasilkan oleh kebaikan. Dengan demikian, setiap kejelekan itu bisa terhapuskan dengan kebaikan yang berasal dari jenis kejelekan tersebut. Akan tetapi, keadaannya haruslah berlawanan. Sesungguhnya, warna putih akan hilang oleh warna hitam. Begitupun hawa panas juga akan hilang oleh datangnya hawa dingin. Cara yang bertahap dan lembut dalam menentukan penghapusan ini merupakan harapan yang bisa didambakan. Dalam hal ini, kepercayaan akan lebih besar daripada sekedar membiasakan satu jenis ibadah saja, sekalipun yang demikian juga memiliki pengaruh dalam proses penghapusan. Nyatalah bahwa hal ini merupakan ketentuan yang berlaku antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, proses ini mengisyaratkan bahwa sesuatu akan dapat terhapuskan oleh sesuatu yang berbeda daripadanya. Sesungguhnya, mencintai dunia merupakan pangkal dari segala kejelekan. Sedangkan pengaruh sikap ini terhadap hati ada munculnya rasa nyaman dan keinginan untuk selalu melakukannya. Dengan demikian, kesengsaraan yang menimpa seorang muslim akan menyebabkan hatinya berpaling dari dunia. Tentu hal ini akan menjadi kifarat bagi dirinya, karena hati seseorang akan berpaling dari satu hal dengan sebab kesedihan dan kesengsaraan yang menimpanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami semuanya panjang umur bil barokah wa bita'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga para guru-guru kami, para sahabat-sahabat, dan juga para siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, juga sahabat di Islamic Center Surabaya, dan juga seluruh presiden kami, seluruh menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.